Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah dan Hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iza Azara Putri, NIM 0204212118 dari kelas H1D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah karya ilmiah yang berjudul Kalimat Efektif. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan, yaitu latar belakang masalah kalimat efektif. Bahasa adalah komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lain. Bahasa yang digunakan haruslah secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Dalam bahasa terdapat ide, gagasan pikiran, dan perasaan yang mewakili diri seseorang. Setiap gagasan pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang pada prakteknya harus dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi haruslah kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, yaitu kalimat efektif. Ketika membaca, sering sekali kita menemukan beberapa kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik dan benar. Hal ini bisa disebabkan oleh kalimat yang tidak logis, kacau, ataupun bertele-tele. Dengan adanya kenyataan itu, membaca akan kesulitan dalam memahami maksud kalimat yang disampaikan karena kalimat tersebut tidak efektif. Berdasarkan kenyataan inilah, penulis membahas kalimat efektif, syarat kalimat efektif, dan ciri-ciri kalimat efektif, agar kita semua mengetahuinya dan tidak lagi salah pengucapan kalimat, agar lebih efektif dan dapat dimengerti. Nah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengertian kalimat efektif. A. Pengertian kalimat. Kalimat menurut KBBI ialah kesatuan yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat mengandung satu kesatuan pikiran yang lengkap. Kalau diucapkan, kalimat selalu diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Bila ditulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kadang-kadang kalimat disertai tanda peti atau tanda elipsis. Kalimat merupakan unsur terpenting dalam sebuah wacana. Kalimat yang tersusun, rapi, dan rasional akan membuat sebuah wacana lebih mudah dipahami. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, turun, dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Pengertian efektif. Efektif mengandung pengertian tepat guna. Artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut KBBI ialah ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab tentang obat, dapat membawa hasil berhasil guna, atau tentang usaha tindakan. Dalam berkomunikasi dan menyusun karya ilmiah, hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik, yang tersusun dalam rangkaian kalimat yang efektif. Dan C. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu, sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. D. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga,
menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Masuklah materi yang kedua, yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. A. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadaan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadaan struktur yaitu: pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Penjelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, pertama, bagi semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan study tour tidak efektif. Yang kedua, semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan study tour efektif. Memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, 1. Pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Kalimat tidak efektif. Yang kedua, dalam pembangunan jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. Kalimat efektif. Yang ketiga, beberapa kata penghubung intrakalimat. Beberapa kata penghubung intrakalimat atau seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Misalnya sebagai berikut: kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, pertama, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Kalimat tidak efektif. Kedua, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan sebuah definisi kalimat efektif. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah: pertama, menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Ketiga, menghindari penjamakan pada kata jamak. D. Kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. E. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. F. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. G. Kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI. Mari kita masuk ke kesimpulan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat, dan sistematis, tidak bertele-tele. Suatu kalimat efektif harus memiliki ciri-ciri yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan ketegasan, kepaduan, serta kelogisan. Saran: demikianlah makalah ini penulis susun sebagai apa yang telah penulis uraikan.
di atas mengenai kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyarankan kita semua agar dapat membedakan mana kalimat yang efektif dan mana yang tidak, agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Apalagi ke depannya kita akan menjadi seseorang pendidik, tentulah kita harus tahu menggunakan kalimat efektif. Agar nantinya peserta didik kita dapat memahami dengan jelas apa yang kita sampaikan, baik berupa penjelasan atau perkataan maupun tulisan. Sekianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.